Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali juga dalam program Markombur. Pemirsa, komitmen dan juga konsistensi dalam melakukan kegiatan olahraga sejatinya akan menghadirkan ragam manfaat yang bisa dirasakan oleh manusia. Seperti halnya dapat menunjang kebugaran fisik hingga dapat menunjang kesehatan mental. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh School Health Sciences in University of South Australia yang mengatakan jika olahraga dilakukan secara terutin meski pada variasi yang berbeda tentu akan memiliki dampak yang positif dan juga tentu perubahan akan dialami oleh si pelakunya. Lantas bagaimanakah untuk menyadarkan masyarakat yang harus memilih pilihan antara olahraga itu pilihan atau kebutuhan? Kita akan diskusikan hari ini pemirsa dengan tema yang menarik, pentingnya mengajak warga berolahraga. Tentu masih bersama saya Muhammad Azril Nasution dan rekan cantik saya Azifah Zahrianis. Halo Azril dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali ya hari ini bisa bertemu dengan Azril kembali ini di Markombur, dan tentunya hari ini membahas sebuah topik yang menarik, di mana memang bukan menarik lagi tapi memang harusnya menjadi lifestyle untuk kita semua. Nah, kalau ngomongin soal olahraga, kita pasti tahu ya kalau Sumatera Utara itu jadi tuan rumah dari penyelenggaraan PON, dan artinya bukan hanya saat-saat mau menjelang PON aja, tapi sebelum dan nanti setelah berlangsungnya kegiatan PON ini harusnya masyarakat tuh semakin aware terhadap yang namanya olahraga. Nah, untuk membangkitkan dan juga menumbuhkan semangat para masyarakat terhadap olahraga, kita akan bahas topik menarik kita pada hari ini, yakni adalah pentingnya mengajak warga berolahraga. Dan hari ini pemirsa di rumah, kami juga mengajak Anda untuk dapat bergabung di telepon interaktif kita di 081161000386 081161000386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda, dan sambil menunggu pertanyaan dari Anda, kita akan perkenalkan siapakah yang menjadi guest star kita hari ini. Silakan Azril, perkenalkan. Thank you so much for giving me this chances. Alright. Thank you Ziva. Tapi sebelum kita memperkenalkan narasumber, kayaknya sudah lama kita tidak berada di Markombur. Betul. Sedikit grogi ya Ziva. Apa karena saya makin ganteng? Kayaknya gitu sih. Jadi kayak agak-agak deg-degan gitu ya, kayak mengulang kembali ya. Kayak orang PDKT tuh ngulang lagi dari awal biasanya ya. sama yang senior-senior ya? Iya, jadi kayak agak bingung kan ya menyatukan kembali, padahal kita sama-sama seumuran ya. 17 tahun kan? Baik. Oh iya. Baik. Silakan Azril. Yes, untuk mempertajam informasi kita terkait tema yang telah kami informasikan kepada Anda, kami hadirkan kedua narasumber yang sangat hebat. Yang pertama, beliau adalah yang terhormat Bapak Siswanto selaku pelatih sepak bola. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wanto. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Bapak atau Abang sih, kayaknya masih muda ya Zi. Kayaknya abang Aja ya, Iya. karena Betul. masih muda ya Ziva. Betul. Kalau Ziva, siapa yang ada di sana Ziva? Oke, nah kali ini kita hadirkan, kalau tadi ada pelatih sepak bola ya Azril, kali ini kita akan perkenalkan instruktur senam kebugaran. Di sini hadir Abang dah lah ya, Yes. jangan Bapak lah ya, Iya. terlalu formal kayaknya Yes. Bapak ya. Oke, di sini hadir Bang Agus Salim Samosir. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah, makasih sudah mengundang Kak Jiji. Pastinya dong, kami juga senang loh dan berterima kasih sudah hadir nih dua narasumber kita pada hari yang berbahagia ini. Baik Azril dan juga pemirsa pastinya ingin banyak sekali ngobrol-ngobrol terkait dengan topik menarik kita, yaitu pentingnya mengajak warga berolahraga. Nah, kalau ngomongin soal olahraga sendiri nih, pastinya kan ini menjadi hal yang penting ya Azril ya, yang memang harus dilakukan. Nah, kalau sebelum kita mungkin bahas lebih dalam, kalau melihat nih masyarakat sekarang ini sudah peka atau sudah aware belum sih terhadap olahraga sendiri? Mungkin kita boleh ke Bang Agus nih terkait Ya, dengan hal boleh, ini. silakan, Gimana nih Bang? silakan. Apakah sudah aware terkait dengan olahraga? Apalagi nih senam nih Bang. Kalau lihat kayaknya banyak sekali, kalau kantor-kantor pasti ada senam. Tapi kan itu di kantor. Nah, kalau di luar-luar sana gimana? Kira-kira silakan Bang. Iya, terima kasih Kak Jiji atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, sekarang ini masyarakat untuk tingkat kepeduliannya terhadap kesehatan, kebugaran itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Ini bisa kita lihat bersama-sama. Kalau saya di dunia senam ya, hampir setiap hari Jumat dan Minggu itu selalu ada aktivitas senam bersama massal dilakukan di kantor, di dinas-dinas, di kampus, di sekolah, kemudian di lapangan terbuka. Menurut saya itu sudah merupakan hal yang baik untuk perkembangan taraf kesadaran berolahraga tadi. Oke, baik. Nah, itu
kalau untuk senam. Nah, kalau ngomongin sepak bola, ini saya mau ke Mas Deswanto. Ini banyak sekali kalau kita nge-scroll media sosial, itu banyak banget nanti kita lihat timnas-timnas yang cakep-cakep atau pemain-pemain timnas yang memang menjadi pemikat gitu para perempuan. Tapi itu kan perempuan ya. Nah, kalau untuk laki-laki sendiri atau mungkin ya kalau memang ada perempuan juga nggak masalah sih. Tapi gimana nih kalau untuk sepak bola? Tadi kalau misalnya untuk senam sendiri artinya sudah mulai banyak yang sadar ya, banyak yang sudah mau ikutan untuk bersenam bersama. Nah, kalau sepak bola sendiri gimana? Apakah dengan hadirnya timnas-timnas yang ganteng-ganteng itu jadi semakin semangat untuk berolahraga? Gimana nih Bang Deswanto? Baik, terima kasih Kak Gigi. Ya seperti itu kayaknya dengan adanya sekarang pemain-pemain timnas ini kayaknya di pelosok-pelosok daerah itu makin semangat anak-anak usia dini sekolah sepak bola. Oke, artinya kalau untuk peminatan atau mungkin terjun langsung kayak gitu untuk ya ikut latihan sepak bola gimana? Apakah juga sama antusiasnya atau sekedar ya cuma seneng aja gitu ngeliat sebagai penonton, gimana nih? Kita sebagai pelatih sekolah sepak bola di daerah antusias sangat besar, apalagi anak-anak dan orang tua luar biasa sekarang ini. Oke tuh Azril, jadi memang antusias kalau sekarang melihat apalagi mungkin ya itu tadi ya kalau kita tuh bilangnya FOMO ya, takut ketinggalan sama Fear yang of missing tren, out. betul, takut ketinggalan sama yang tren-tren, jadi mereka juga ikutan. Tapi itu sebenarnya hal yang positif juga ya. Akhirnya kan kayak tadi ya kita bisa mendengar dari kedua narasumber kita bahwa memang ternyata ya awareness terhadap olahraga ini memang ya cukup oke gitu, udah makin paham dan makin ingin berolahraga bukan hanya untuk mungkin tren atau ikutan karena FOMO, tapi juga karena untuk sehat sendiri, Azril. Thank you so much, begitu. Sepertinya Zi, layaknya juga banyak artikel yang saya baca bahwa tren kekinian menyatakan olahraga ini bukanlah pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar yang siogianya ini harus dilakukan setiap insan manusia. Apakah ini benar atau seperti apa perspektif dari Bang Salim selaku educators juga? Apa ini, Pak? Saya setuju dengan pernyataan tadi bahwasanya olahraga itu merupakan kebutuhan, ya kebutuhan seperti kita makan, ya seperti kebutuhan primer lainnya. Kenapa? Kalau kita sudah sehat dengan berolahraga kan pasti kan tujuannya untuk mencapai taraf kesehatan. Apapun bisa kita lakukan, kerja jadi produktif, kemudian juga kebugaran semakin baik. Ini sesuai dengan program pemerintah di mana di tahun 2045 nanti berharap adanya peningkatan kebugaran di tahun 2045 nanti. Ya. Kalau kita ingin Bang meneliti secara mendalam, mungkin Abang juga bagian dari olahraga ini, apa yang menjadi faktor utama maka masyarakat harus memilih untuk olahraga ini sebagai kebutuhannya? Ya, yang menjadi faktor utama pertama menurut saya itu bagaimana kita menampilkan olahraga itu khususnya senam ya. Kalau di dunia saya harus menampilkan gerakan-gerakan yang asyik, musiknya juga yang easy going, enak didengar, kemudian mudah diikuti. Dari itu dulu prinsipnya melakukan olahraga yang gampang, ringan, kemudian jangan terlalu dibebankan untuk intensitasnya. Baik, sebelum ke Ziva ya, Ziva saya juga ingin mendapatkan pengalaman, bisa dikatakan adalah pelatih sepak bola ini. Kalau dari sepak bola ini apa sih yang benar-benar ditawarkan selain untuk sehat, apa saja yang bisa dirasakan ataupun dimanfaatkan bagi seseorang yang berkecimpung dalam dunia olahraga sepak bola ini, Bang Siswanto? Baik, terima kasih. Kalau kita memang hidupnya dari bola, makanya kita menciptakan SSB ini, sepak bola ini bisa menjadi kehidupan, bisa jadi kehidupan untuk masa depan. Makanya sepak bola anak-anak usia dini kita tahu mana yang benar-benar dan mana yang tidak. Sepak bola ini kalau dikatakan bisa jadi juga kebutuhan supaya kita sehat. Di samping itu kedepannya ada hal positif di situ. Oke, positivitasnya itu bisa dirasakan masyarakat ini ketika sudahkah atau sebelum? Iya, ketika sebelum. Kita pertama menciptakan wadah supaya bagaimana anak-anak kita itu bisa tampil di sekolah sepak bola kita. Menciptakan wadah, ketika wadah itu sudah ada,
pasti anak-anak datang. Maka disarankan Iya. untuk bagaimana caranya membentuk edukasi dan juga perspektif baik kepada orang tua Iya. yang punya anak ini, maka rajinlah berolahraga meski dalam variasi ataupun konsep yang berbeda. Begitu Ziva. Baik, Azril. Nah, kalau ngomongin lagi ini terkait dengan olahraga, artinya ini harusnya memang menjadi lifestyle. Tapi sebenarnya mungkin ini saya lempar pertanyaan ini ke Bang Agus Salim ya terkait dengan hal ini. Gimana nih? Apakah memang harus menjadi keseharian yang memang seharian dalam 1 minggu ada 7 hari itu benar-benar 7 hari full kita olahraga atau kita ikutan senam atau seperti apa baiknya? Gimana nih? Baiknya kalau kita berolahraga, konsep olahraga itu sekurang-kurangnya 3 kali dalam seminggu. Kalau untuk aktivitas fisik, berbeda lagi Mbak ya. Oke, seperti Aktivitas apa nih fisik itu kira-kira? seperti kita mengerjakan kegiatan sehari-hari. Menyapu, mengepel, Oke. seperti itu juga harus dibiasakan untuk bergerak tubuh ini. Karena ada terjadinya pembakaran kalori di situ ya. Yes. Sehingga tubuh kita menjadi tetap bugar. Ya, kemudian penting juga ini untuk kita ketahui bersama-sama, olahraga memang harus ditanamkan dari sejak dini. Peran orang tua itu sangat Krusial. krusial. Iya. Kemudian kita juga bisa kok melakukan dari hal yang gampang. Media sosial kita ada ya, handphone. Yes. Selalu aja kita share terkait dengan mengajak masyarakat agar selalu berolahraga. Saya selalu itu Mbak, sama mahasiswa saya, sama komunitas saya, kalau ada kegiatan-kegiatan sifatnya, apalagi gratis ya, kalau senam ini kan betul, banyak yang betul. gratis, itu alhamdulillah dengan cara yang sederhana, menggunakan media sosial atau handphone, signifikan untuk Ya, mengajak ya. tadi. Ya. Oke. Nah, kalau di sepak bola sendiri gimana nih, Bang Siswanto? Apakah demikian juga atau seperti apa? Mungkin porsi latihannya supaya bisa menjadi ya melahirkan atlet yang baik seperti itu, seperti apa kira-kira? Kalau sepak bola itu yang jelas fisik. Kalau fisik itu mungkin dari Bapak tadi, dari abang kita, mungkin seminggu 3 kali. Kalau kita mungkin kalau bisa setiap hari. Mulai dari Senin, pagi sore, Selasa pagi sore, dia 5-1. 5 kali pertemuan 1 hari libur. Konsepnya prestasi ya Iya, Bang. prestasi. Oke. Beda lagi Makanya- kalau olahraga beda, makanya di prestasi dan SSB ini kebugaran. mana pelatih yang memang benar-benar untuk pembinaan dan mana yang tidak, kita harus tahu. Oke, Nah, baik. kalau memang kita mau benar-benar, ya ayo gitu sama kita gitu. Oke. Jadi kita maunya ya anak itu ya jadilah prestasi. Oke, jadi kalau misalnya untuk olahraga prestasi sendiri ya, untuk sepak bola sendiri berarti lebih banyak untuk melahirkan atlet seperti itu atau seperti apa nih kalau di SSB sendiri, tempat abang? Iya, pertama kan itu kan proses. Iya. Proses berjalan, bukan sepak bola itu prosesnya sangat panjang. Nggak gampang dari usia 10 tahun dia sampai sekarang timnas ada usia 16, 17, 19, sekarang udah dekat. Kalau dulu masa kita nggak ada usia timnas itu harus 19. Sekarang di usia dini sudah ada, makanya sekarang di kampung-kampung kita ini berpacu untuk mengejar itu gitu loh. Maka sangat bagus efeknya ketika timnas dengan ada usia dini. Oke, jadi punya influence yang baik ya. Azul gimana? Suka sepak bola juga nggak? Kalau saya dulunya jadi sepak bola, tapi sekarang lebih sukanya jadi runner sama swimmer. Oke, beralih ya. Tapi tetap yang penting olahraga. Yes, dengan intensitasnya itu biasanya saya 4 hari dalam 1 minggu, 2 hari jogging, baru 2 harinya berenang. Selain meningkatkan tinggi badan pada saat itu, Oke. juga bisa untuk kebugaran fisik. Makanya saya ramping. Jadi ada ini ya plot twistnya ternyata yang di akhir ya Azril ya. Benar. Baik. Tapi Oke, sih Pak, iya, ada juga Azril. quotation yang sangat menarik dari Apa tuh? dunia Eropa mengatakan, laziness is the harmful poison to create an achievable. Katanya ini adalah laziness in Indonesia itu malas adalah salah satu bentuk racun yang paling bisa menghancurkan set dan juga goal dari kita yang ingin kita capai. Begitu bukan Bang kalau di dunia olahraga, Bang Salim? Betul. Makanya dari itu saya terkadang memang harus kita mengajak orang, kita cermin dulu ke diri kita. Harus bisa menjadi role model bagi pegiat olahraga yang lainnya. Bisa nggak kita seperti itu gitu? Apakah kita juga menerapkan pola hidup yang sehat? Yes. Apakah lookingnya juga bagus? Nah, sederhana menurut saya dari kitanya dulu harus bisa
mencontohkan ke orang banyak. Sebelum ke Ziva ini Bang, Iya. bagaimana Abang mengupayakan setiap harinya ini bangun pagi berolahraga atau setelah after working Abang sediakan waktu untuk berolahraga? Bagaimana untuk meminimalisir laziness tadi yang hadir? Itu godaan tuh. Semuanya mengalami itu ya kayaknya ya. Iya. Memang harus di-maintain sekali itu ya Kak ya. Kadang pun saya kadang-kadang juga bisa kebablasan dengan hal itu, tetapi bagaimana contoh yang kecil, sederhana aja, saya harus ada schedule jadwal yang benar-benar disusun rapi sehingga bisa tertata dengan bagus terkait dengan apa yang mau dikerjakan, apa yang mau kita olahragakan, seperti itu, terprogram. Oke, Harus baik. ada setidaknya itu list-list lah. Kayak Iya. cewek-cewek itu ada yang kartu-kartu merah, hijau, kuning di Kok tahu ya? wall-nya, di dinding-dindingnya. Kok tahu ya? Pengalaman? Kan pernah main sih. Oh gitu ya. Main ke rumah siapa? Ayo. Baik, kita skip. Ini kita beralih lagi kembali ke Mbak Siswanto terkait dengan banyaknya mungkin generasi-generasi sekarang ini yang tadi ya mageran, yang memang berpotensi untuk laziness itu sendiri. Ini gimana? Apakah kalau di dunia sepak bola juga mengalami hal demikian atau gimana nih? Sama. kira-kira? Kita sebagai coach kan pasti figur kan. Iya. Kita harus mendisiplinkan diri kita dulu. Ya terutama jam kita latihan. Sebelum para adik datang kita plan itu udah jelas. Kalau tampak kita figur kita yang seperti menunjukkan hal yang positif, ya pasti mereka pindah dong, pergi semua. Terus kita hal sama. Sekarang anak-anak didik kan usia dini SSB itu, maaf cakapnya orang tuanya seperti Kak Iza ini cantik-cantik, ya kita harus bisa membentengi, kalau enggak ya bisa hal terjadi. Iya. Udah pasti itu positif. Oke, nah kalau untuk generasi sekarang ini kan dikenal dengan istilah mager dan mungkin lebih berminat ke media sosial ataupun mungkin lebih kalau kita seringnya dengar ya kaum rebahan gitu ya Azril ya. Ini gimana nih? Apakah Tapi tahan sebentar. Kenapa, Azril? Apakah yang menjadi pertanyaan nanti kita akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Oke. Ya, pemirsa, pentingnya mengajak warga untuk berolahraga menjadi tema pilihan yang sangat informatif dan juga sensi kepada Anda dalam program Markobar. Kita alihkan kepada Ziva yang tadi masih memiliki pertanyaan yang gantung. Apakah kita minggu depan sama lagi nih? Belum tahu ya. Belum tahu ya, kita tunggu aja jadwalnya Azril. Atau kita sama-samakan aja. Baik, nah kembali lagi terima kasih Azril untuk kesempatannya. Kita masih dengan pertanyaan yang tadi sempat terputus ya, karena jeda iklan yang memang pemirsa di rumah juga harus dikasih penyegaran pastinya ya. Oke, nah tadi sempat ada pertanyaan Zizi terkait dengan banyaknya mungkin masyarakat ataupun kita katakan ya generasi milenial saat ini yang memang sukanya jadi kaum rebahan gitu ya. Nah itu gimana kalau di kedua-duanya? Ini saya lemparkan pertanyaan untuk kedua-duanya. Apakah untuk atlet sendiri ini makin tetap ada atau mungkin sudah berkurang atau seperti apa untuk kehadiran atlet di olahraga bapak-bapak masing-masing? Gimana? Mungkin saya ke bagian senam dulu. Gimana nih Bang Salim untuk kali ini? Ya, kalau saya itu lebih kepada tantangan ya, tantangan kita sendiri ya. Bagaimana supaya kita bisa menjawab atau mengalahkan stigma seperti yang Kak Gigi sampaikan tadi. Kalau menurut saya harus membuat suatu cara yang menarik, mengajak masyarakat untuk senam, khususnya saya senam ya. Bagaimana supaya senam itu banyak yang datang, ramai. Alhamdulillah media promosi itu sangat mempengaruhi juga ya. WA tadi yang saya sampaikan di awal tadi, WA, nge-share dari hal yang gampang, kemudian ke tetangga-tetangga, ajak terus. Ini kan untuk kebugaran kita juga, ya kan? Seperti itu. Oke, itu di senam Azril. Yes. Kalau di sepak bola sendiri gimana kira-kira kita dengarkan? Gimana Oke, silakan kalau di Bang? sepak bola, yang pertama orang tua itu masukkan di tempat kita itu bukan harus jadi pemain bola. Pertama mereka melihat attitude. Wow. Oke. Attitude pertama, bukan kalau sudah attitude-nya bagus, akhlaknya bagus, semuanya bagus, itu bakalan terjadi nanti di sepak bola. Insya Allah anaknya pun jadi.
Tapi kalau udah attitude-nya nggak benar, ya udah nggak benar ya anak gitu. Oke. Nah, kalau kita kan sekarang ini ya Azril menjadi tuan rumah dari PON 21, salah satu tuan rumah bersama dengan Aceh. Yes. Kehadiran ya Aceh Sumut, betul. Nah, kehadiran dari PON ini sendiri kalau menurut berdua nih, abang-abang berdua gimana? Apakah memang menumbuhkan lagi nih untuk minat masyarakat terhadap olahraga atau justru ya so-so gimana nih? Mungkin boleh dijawab dari Bang Siswanto dulu. Yang pasti efeknya sangat besar sama kita. Efeknya anak-anak didik kita makin semangat latihan, dan yang tadinya tidak mau latihan, akhirnya dia masuk ke SSB kita. Pasti ada imbasnya sama kita. Udah pasti. Oke, jadi ada multiplier effect ya untuk hal ini. Nah, kalau di senam sendiri gimana deh, Bang? Ya, Agus? kalau kami malah makin semangat ini dalam adanya PON ini kan. Semangat ngejar bonus mungkin. Kebetulan Bonusnya gede soalnya. Kak Gigi, saya juga pelatih di Pelatda PON, cabur dance sport. Yes. Untuk PON ini, alhamdulillah memang euforia itu kita semakin dekat ini semakin semangat lah untuk berprestasi. Tapi kan konteks kita berkompor sini kan olahraga mengenalkan olahraga masyarakat. Ya. Iya, Yes, betul penting sekali. Iya, betul. Lantas Jipa, kalau kita kaitkan terhadap hadirnya dan juga kehadiran olahraga, salah satunya adalah ke senam kebugaran ini sejatinya miliki mayoritas pesertanya adalah female. How to change the perspective from female into male juga bisa terlibat. Seperti apa ini, Bang Salim? Ya, kondisinya memang seperti itu. Sampai sekarang ini pun tetap pengikut atau penggemar di dunia senam irama lah, boleh dikatakan seperti itu ya, banyak perempuan. Ini kebalikan dengan sepak bola nih. Iya. Tapi bagaimana supaya stigma seperti itu pelan-pelan lah kita ubah, karena sehat ini nggak ada gender loh. Semuanya butuh sehat. Kebetulan saya juga sebagai akademisi di kampus Universitas Negeri Medan, Fakultas Olahraga, di mana mahasiswa saya itu mayoritas laki-laki. Ya. Nah, ini tugas saya sebagai dosen senam aerobik, mengajak mahasiswa saja. Itu part of your challenge? Iya, challenge juga itu. Sehingga alhamdulillah pelan-pelan yang dulunya mungkin bisa kita hitung itu di lapangan atau di aktivitas senam hanya beberapa orang yang mengikuti senam laki-lakinya, tapi sekarang sudah hampir lah 25% itu udah ada laki-lakinya. Informasi apa yang Anda tanamkan untuk memikat kelompok male ini bisa terlibat dalam olahraga senam kebugaran ini? Kebetulan kalau di dunia instruktur ini laki-laki ini masih sedikit. Ya. Saya sampaikan kepada yang laki-laki, khususnya yang tertarik di dunia instruktur senam, bahwasanya ini sama seperti apa tadi, ini dunia kerja kita loh, ini cuan kita loh dalam aerobik ini. Selain kita mendapatkan cuan, kita juga bisa sehat. Yes. Joget-joget dapat cuan, gitu. Nggak sampai dengan 1 jam, tapi kita bisa berpenghasilan profesional gitu. Saya bahkan sampaikan kepada mahasiswa saya, ke member-member saya, honor saya atau penghasilan saya dari dunia instruktur senam ini lebih besar dari akademik. Itu prospek yang sangat baik. Tidak hanya berkaitan Menjanjikan. tentang prospek prestasi, tapi juga menghasilkan kebanggaan yang luar biasa hingga bisa menjadi profesi yang sangat bisa dikatakan adalah yang dicari-cari pada masa zaman sekarang, Ziva. Oke, kerjanya nggak mengikat ya kan, Kak? Betul, jadi fleksibel ya, kapan ada, kapan enggak, tapi cuannya tetap ngalir, itu penting ya Azril ya. Baik. Oke, nah saya ke Bang Siswanto terkait dengan hal ini. Sepak bola dipopulerkan atau populer lebih banyak di desa atau di kota, benarkah demikian? Yes. Kalau kita menyikapi, menjawabnya dari desa. Oke. Iya. Kenapa kok bisa di desa tuh lebih banyak apa minat-minat dari apa yang menjadi minat untuk teman-teman yang mungkin berada di kota ini jadi drastis menurut Ya seperti sekarang dilihat di daerah kita sendiri, ada nggak figur yang sudah menjadi seorang pemain sepak bola? Dan di tempat kita tuh banyak yang sudah jadi, makanya antusias masyarakat untuk anaknya tuh besar. Tapi kalau figur yang tidak ada pernah jadi pemain besar, hal mustahil itu bisa terjadi. Ya contoh kenapa kita bisa menciptakan pemain, karena kita awalnya dari pemain.
Makanya begitu kita jadi pelatih, ya orang tua dan anak-anak pasti mau masukkan ke tempat kita. Pasti. Udah gitu kita berprediksi ke orang tua bahasanya sepak bola seperti ini. Ya hal positif terjadi udah gitu loh. Kita sudah menciptakan beberapa pemain masuk ke klub-klub. Ya makanya SSB kita ya yang tadi saya bicarakan baru pulang ini mengikuti liga top skor di Sentul Bogor. Wow, excellent. Di usia 12 tahun. Kita juara Sumatera Utara. Baik. Saya ke Bang Siswanto juga. Kalau tadi kita di backstage membicarakan bahwa hadirnya olahraga ini juga bisa menjadi jembatan anak-anak remaja tidak masuk dalam pergaulan yang unpredictable, yang tidak diinginkan dan juga tidak diduga seperti layaknya tawuran, narkotika ataupun sejumlah problematika kehidupan masyarakat lainnya. Setuju tidak dengan paradigma seperti itu? Setuju, sangat setuju. Orang tua masukkan di sekolah sepak bola kita bukan harus jadi pemain bola. Menghindari hal-hal yang buruk terjadi kepada diri anaknya. Ketika anak itu sudah dewasa mau jadi tidak, tapi dia tidak terjangkit hal yang buruk seperti narkoba, orang tua itu sudah berhasil. Kalau saya dan orang tua itu paham dengan itu. Gitu. Di daerah kita, khususnya di daerah Kecamatan Beringin, Pantai Labu, itu luar biasa. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya kayak yang tadi itu kita bicarakan. Dan orang tua sangat suportif atas apa yang telah abang lakukan di desa tersebut. 70-80% mendukung, sangat mendukung. Dibilang sama bapak tadi, gimana kita kerja nggak harus semangat, maaf cakapnya cuan datang. Yes, I got absolutely. Kita siapa sih nggak mau jadi pelatih besar? Semua jadi pelatih besar. Tapi toh kita nggak besar. Yang ini pun kalau memang benar-benar kita tekuni, cuan bakal datang. Wow, Fokus. Fokus kita. Fokus. Kalau abang sendiri membagi fokus maupun konsentrasi antara melatih dan juga melatih kebugaran fisik abang, itu seperti apa? Manage timingnya? Di dalam kita melatih anak-anak, itu sudah dapat. Sudah dapat juga? Kita harus mendemo. Sepak bola harus mendemo untuk usia dini. Mendemo dalam artian ini adalah memperagakan ya? Iya. Memperagakan, baik. Kalau kita hanya bicara, itu anak tak akan paham. Makanya pelatih sepak bola kalau usia dini, mohon maaf bagi abang-abang dan rekan-rekan, kalau sudah usianya sudah melebihi batas 50 ke atas, mengundurkan diri aja lah. Karena usia dini, dia harus mendemo pelatih. Tapi kalau kita pelatih Liga 2, Liga 1, dia hanya bahasa isyarat tahu dia. Lari, bisa. Kalau di usia dini, kita harus peraga, demo. Nah, dari situ kita, alhamdulillah kita dapat sehat. Tampak ya Zi, kalau bisa dibilang Kalau lihat figure dari Bang Siswanto ini pun juga bugar banget. Saya bersyukur ini, saya usia 50 tahun. Oke. Saya lahiran tahun 74. Tapi nggak kelihatan ya, benar-benar kayak 20 tahun lebih muda Asik. gitu ya. Younger than us. Asik. Ya, I guess so, maybe. Alright. Nah, kalau untuk tadi mungkin sedikit sudah diceritakan di spill kalau pelatihan ternyata untuk usia dini itu jauh lebih berat gitu ya. Ini gimana nih? Apakah dengan hadirnya anak-anak dari usia dini akan melahirkan mungkin ya masyarakat yang lebih sehat lagi dan juga menjadi mungkin atlet-atlet berprestasi yang mungkin dilahirkan nanti untuk ya banyak kompetisi-kompetisi olahraga atau seperti apa nih kalau Bang Siswanto menilai ini? Pastinya dengan banyaknya kita adanya turnamen, event-event uji coba itu sangat baik untuk menempa mental anak-anak. Terus kemarin dengan Indonesia juara itu yang dipimpin oleh Coach Bima Sakti, semua orang tua itu terangkat itu loh. Harkatnya karena apa? Dia juara, tapi dia tidak terlepas dari dukungan orang tua dan pelatih SSB. Jadi kita terangkat moral itu. Yang tadinya itu tidak pernah terucap oleh pelatih-pelatih yang senior lah gitu. Jadi sekarang kita sebagai pelatih SSB sangat semangat gitu loh dengan naiknya nama pelatih SSB. Oke, tapi ini mungkin sebelum balik lagi ke Azril, ini ada hal yang menarik di mana mungkin banyak kalau ini terkait olahraga sih biasanya ya, kalau olahraga sepak bola itu banyak mungkin menyita waktu. Nah, banyak sekali mungkin orang tua yang punya perspektif bahwa ya anak-anak itu harus fokus terhadap pendidikan. Jadi kalau untuk main sepak bola dan lain-lain itu
bukanlah hal yang memang ya bukan tersier lagi, memang nggak penting. Itu gimana untuk menyiasati orang tua yang punya perspektif seperti itu? Karena memang ada ternyata banyak di lapangan yang seperti itu ya. Jadi memang ya kalau kita berbicara ya memang banyak sekali yang berkata bahwa memang pendidikan jauh lebih penting, tapi kan ya olahraga juga nggak kalah penting kayak gitu. Ini betul. gimana nih kalau untuk hal ini Bang Siswanto? Sebelumnya kan anak itu mau dimasukkan ke kita kan bicara orang tuanya juga harus ikut. Kita berbicara kepada orang tuanya. Ini anaknya masuk di sekolah sepak bola kita, ini maunya gimana? Apa hanya sekedar atau serius? Kalau dia hanya sekedar, ya kita cut dia. Baik. Kita cut dia, cari SSB yang lain. Kita maunya yang benar-benar. Dan setelah dia benar, ya insya Allah hasilnya benar. Baik, itu dia yang menjadi realisasi dan juga pengharapan kita pada ujungnya adalah mencapai keberhasilan sesama dan juga menimbulkan prestasi. Kami akan hadirkan informasi lebih menariknya. Tetaplah bersama kami di Markombor dan terima persembahan berikutnya. Ya, pemirsa, pedoman dari Departemen Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan United States of America menyatakan bahwa orang dewasa disarankan untuk berolahraga 150 menit per minggu atau 30 menit dalam satu hari. Tersebutlah pada usia 19 dan juga 64 tahun. Lantas hal ini bagaimana perspektif dari seorang pendidik dan kenyataan pada teori yang ada? Saya mulai ke Bang Salim. Ya. Seperti apa tanggapan Anda? Saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi ya, bahwasanya olahraga itu yang penting intensitasnya harus dijaga, harus teratur. Tidak perlu apa ya, dengan waktu yang lama, tetapi tidak apa ya bahasanya ya, tidak. Yang penting bergerak ya Bang dalam kegiatan sehari-hari. Iya, tidak perlu lama tetapi berkesinambungan, rutin, ya, seperti itu. Oke, lantas kalau bisa dikatakan Bang, di senam sendiri, apakah ada interval ataupun durasi yang memungkinkan seseorang ini bisa melakukan setiap hari? Bisa. Kalau untuk melakukan setiap hari, itu saya sarankan di antara 15 sampai dengan 30 menit. Kenapa demikian Bang? Karena sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tidak perlu lama-lama, tidak perlu dengan waktu yang berlama-lama berolahraga, tapi dengan teratur kita bisa mencegah datangnya penyakit degeneratif kan, jantung koroner. Saya rasa itu sangat membantu sekali untuk sirkulasi darah. Tadi ya Bang. Ya. Baik, sebelum ke rekan saya Azifa ini, kalau kita kaitkan terhadap hadirnya sarana dan fasilitas yang mungkin saja menjadi ramah lingkungan, khususnya di Kota Medan ini, apakah sudah ada kaitan terhadap fasilitas maupun sarana bagi olahraga senam kebugaran ini Bang? Kalau olahraga senam kebugaran ini gampang sekali Bang. Gampang sekali? Iya, yang penting ada lapangan terbuka, kemudian ada sound, jadilah itu. Jadi dong. Ada instrukturnya, kemudian instrukturnya benar-benar punya kapabilitas lah ya, jangan asal gerak juga, nggak bisa gitu. Kita harus mengukur denyut nadi dulu, dengan pemanasan, apakah sudah sesuai dengan zona latihan. Sore atau pagi biasa dilakukan Bang? Kalau selama ini saya lakukan itu pagi dan sore. Pagi dan sore. I think after this we need to do collaborations. I think so. Tapi ini penasaran juga, apakah yang menjadi seorang instruktur harus memang punya sertifikat? Karena tadi ternyata banyak sekali rangkaian-rangkaian, mungkin dari ukur denyut nadi dan lain-lain sebagainya. Ini gimana nih Bang Salim? Kalau dikatakan punya sertifikat, menurut saya itu hanya faktor pendukung. Yang penting dulu punya skill, keterampilan, geraknya. Dia pernahkah dia ingin mengikuti program latihan bersama instruktur profesional atau pelatih profesional, seperti itu. Kemudian kalau kami dari pihak universitas, ya pastinya kalau sudah menjadi mahasiswa olahraga, berarti itu sudah gelarnya itu lebih dari sertifikat ya, sarjana olahraga. Artinya tinggal minat mahasiswa ini maunya di bidang apa, apakah jadi pelatih, apakah jadi instruktur, ataukah jadi guru, ataukah jadi terapis gitu, seperti itu. Ya supaya nggak salah juga ya di masyarakat kan, jadi masyarakat itu jadi yakin gitu, jadi bijak seperti itu. Baik, nah Azril, kita ke Bang Siswanto nih terkait dengan hal ini. Nah,
tadi kita mungkin udah ngobrolin soal gimana menumbuhkan dan juga gimana sih dunia sepak bola ini sendiri. Tapi mungkin secara spesifik atau secara khusus apa yang membedakan olahraga sepak bola dibanding olahraga yang lain yang harusnya memang masyarakat ini juga ayo involved gitu ya, ikut terlibat ya. betul ikut terlibat terhadap sepak bola ini sendiri. Gimana nih Bang Siswanto? Karena sepak bola sekarang ini sudah mendunia gitu. Jadi animo masyarakat itu sangat besar di dunia sepak bola. Sama tadi yang dibilang di senam ini latihan juga harus rutinitas ya. Setiap hari latihan, cuma intensitas harus beda. Kalau di sini tadi Bapak tadi bilang 15 menit, kalau di sepak bola harus 2 jam. Oke, 2 jam non-stop atau seperti apa? Itu non-stop, cuma nanti ada intervalnya paling 1 menit itu hanya untuk sekedar minum. Main lagi. Yang terutama di sepak bola itu fisik lah. Fisik, makanya kalau fisiknya nggak kuat ya jangan main bola lah sekarang. Cuma Iya. perlu saya luruskan juga nih, Kak ya, Bang. Terkait dengan tujuan olahraga itu memang ada pembagiannya. Ya. Oke, seperti apa Olahraga nih? prestasi, Iya. olahraga untuk kebugaran, olahraga untuk kesehatan atau penyakit. Ya. Mungkin yang disampaikan sama Coach Siswanto tadi yang 2 jam itu untuk arahnya prestasi. Iya, prestasi bener. Ya, seperti Oke. itu. Dan ada juga Kormi ya, itu persatuan untuk olahraga Rekreasi masyarakat rekreasi Indonesia. masyarakat. Nah, Kebetulan saya juga pengurus di Sumut. Oke, nah mungkin boleh cerita sedikit ini gimana nih untuk Kormi sendiri, apakah memang ikut juga sebagai mungkin bagian yang memang selalu ada hadir di masyarakat? Ini kan pasti Kormi ini banyak ya cabang-cabangnya, seperti apa nih kalau di Ya Kormi? pasti peran Kormi itu sangat nyata ya menurut saya, karena saya pun berada di dunia senam ini, fasilitasnya juga disupport oleh Kormi Sumatera Utara, termasuk yang kita lakukan setiap minggu di Astaka, itu dari program Kormi bekerjasama dengan Dispora Sumut untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Seperti itu. Baik, Benar sekali. betul Azril. Yes. Banyak hal yang mungkin kita menjadi edukasi kita bahwa berolahraga ini tidak hanya kesehatan, kebugaran, namun juga prestasi. Coba kita telik lebih secara mendalam prestasi mungkin yang bisa mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara dari Bang Siswanto dan juga anak didiknya ini sejauh mana sudah, Bang? Kita melatih sekolah sepak bola itu di tahun ketika kita gantung sepatu lah jadi pemain bola, mungkin 2002 lah mulai kita melatih sepak bola. Sekitar ada berjalan 8 tahun kita melatih sekolah sepak bola. Disitulah kita menciptakan anak-anak berprestasi. Di usia 17 tahun untuk tingkat Sumatera Utara, pemain kita dari SSB Porsi Cemerlang diambil skuad PSDS dari Serdang. Untuk Piala Suratin zona Sumatera Utara, kita mewakili berangkat ke Semarang. Dan kita jadi pelatih PSDS itu selama 7 periode. Wow. Ya. Setelah itu kita kembali lagi melatih SSB. Setelah dari PSDS kita melatih, kita kembali ke SSB, kita menciptakan pemain. Dan akhirnya kemarin di 2011 kita juga 2022 kali kita menciptakan pemain Piala Solidaritas juara Sumatera Utara juga berangkat ke Jawa Tengah. Di 2023 kita juara lagi tingkat Sumatera Utara untuk Piala Liga Top Skor yang baru dipertandingkan di bulan Juli kemarin. Baik. Tanggal 7 sampai tanggal 14 dan kita baru saja pulang dari sana. Ternyata memang kita lihat bahwa adik-adik tersebut tidak hanya berprestasi tapi fisiknya juga mendukung kebugarannya ya. Iya. Bang, itu sangat membanggakan sekali Ziva. Mungkin ini menjadi contoh bagi masyarakat dan juga orang tua untuk bisa menghidupkan dan juga masyarakat olahraga itu bukan pilihan tapi adalah bentuk kebutuhan. Dan itu Bang tidak terlepas dari dukungan orang tua dan pemerintah daerah. Ya. Oke. Alhamdulillah mereka mensupport. Coba kita beralih ke Artinya, Bang Siswanto ya Ziva, terkait tentang prestasi. Kalau kita berbicara tadi olahraga ini banyak yang tujuannya, prestasi, olahraga, dan kebugaran dan kesehatan. Kalau berbicara tentang prestasi Bang, ini sejauh ini yang pernah mungkin Abang dan anak didik biasa dapati apa saja? Iya, kalau saya berbicara prestasi, alhamdulillah Bang, kalau untuk tingkat nasional, kategori pelajar se-Indonesia kita di Festival Olahraga Nasional
tahun 2021 tingkat pelajar SMP. Alhamdulillah kita medali emas untuk senam kreasi se-Indonesia. Kemudian berlanjut di 2023 tingkat nasional lagi, Fornas, Festival Olahraga Nasional, kita dapat medali emas 1 dan dapat perak juga 1 untuk tingkat nasional. Kategori pelajar juga SMP. Dan insya Allah di PON ini akan terus berprestasi lagi. Pastinya dengan persiapan yang Iya. matang. Betul, betul. Tapi spill sedikit dong, karena ngomongin soal PON, gimana nih persiapannya, sudah berapa persen kira-kira? Persiapan kalau dari cabur saya, dance sport, 85 sampai 90. Insya Allah kita akan mengadakan training camp serta tryout di hari Senin ini ke Malaysia, Bali, dan Jogja. Nah, Oke, iya. artinya kita Ini- tinggal menunggu nih ya. Iya, disupport sama Pemprov Sumut ya, melalui Dispora dan KONI Sumut serta Ibu Ketum. Ya. Ya. Ziva dan Oke, juga pemirsa, iya, ada Azrul. satu pertanyaan titipan dari rekan kita. Ini pertanyaannya bunyinya adalah, apa yang harus dilakukan persiapannya sebelum kita melakukan olahraga sehingga meminimalisasi terjadinya cedera otot? Saya ke Bang Siswanto. Ya jelas kita harus adanya pemanasan yang namanya dynamics. Ya pelenturan otot-otot kita. Yang pertama kita ada jogging, dinamik. Itu kan nanti ada asisten coach yang bawa. Nah, makanya sebelum latihan kita sudah bikin rencana kita latihan ini apa. Sudah pasti kita arahnya ke profesional, bukan SSB. Oke. Kalau jadi- dari Bang iya. Bang Agus Salim, apa yang mungkin diinformasi pada masyarakat persiapannya? Hampir sama sih dengan Coach Siswanto. Hanya kalau saya nambah sedikit sebelum ke pemanasan atau stretching yang disebutkan tadi, terlebih dahulu berdoa. Hitung denyut nadi, itu yang penting. Ya. Oke, tapi itu memang sepenting itukah untuk mengecek terlebih dahulu kesehatan kita? Karena kan ya olahraga juga buat sehat nih. Iya. Stigma mungkin kita berpikirnya mindsetnya kalau olahraga buat sehat berarti kalau misalnya kita lagi sakit berolahraga bisa jadi sehat. Benarkah demikian? Gimana nih Bang Agus Salim nih? Mungkin sisi akademis juga bisa menjawab ini, gimana? Silakan. Ya, setuju ya. Apalagi selain itu juga sama seperti tadi, kalau dengan berolahraga kita juga jadi profesi juga bisa ya Bang Iya, ya, jadi dapat cuan. Oke, artinya ya kalaupun kita lagi sakit tapi kita berolahraga itu nggak apa-apa gitu. Ada olahraga yang bisa di pasca sakit ya Bang ya. Tapi yang memang intensitasnya jangan terlalu yang berat-berat. Misalnya berolahraga tangan juga bisa, stretching itu kan juga berolahraga gitu. Yang ringan-ringan saja. Baik, tanpa terasa Ziva dan juga Iya, pemirsa, Azrul. kita sudah berada di penghujung acara dan kita ajak untuk kedua narasumber kita untuk memberikan titipan pesan atau apapun ajakan beliau untuk paham akan pentingnya berolahraga bagi masyarakat kita. I started from Bang Siswanto. Oke. Saya sebagai coach mengajak kepada orang tua siswa, kalau bisa anak-anaknya dukunglah kalau punya kemauan, apalagi dibilang sepak bola, karena sepak bola itu bisa membuat kita sehat dan menjamin masa depan kita yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan terakhir ini sebagai penutup Bang Agus. Ajak. Iya. Ajakannya juga. Kalau dari saya tadi Coach Siswanto dari anak-anak ya, sisi anak-anak. Kalau saya dari sisi gender ya, gender dan masyarakat secara umum lah. Ayo mari kita tingkatkan taraf hidup kita dengan menjaga pola hidup yang sehat, kemudian berolahraga yang teratur, jangan malu untuk melakukan yang baik-baik. Ya, apalagi sekarang ini kita sudah menjambut PON ya, harus kita gelorakan olahraga itu. Kita masyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Ya. Terima Tadi kasih. ada mau informasikan apa Bang penting tadi bagi masyarakat pahami singkat dan padat? Itu dia? Sudah? Ya,
Oke. Baik. Baik, kami Itu ucapkan dia. terima kasih Satu, ya. atas kehadiran kedua narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Yang pertama tadi ada Bang Dasiswanto selaku pelatih sepak bola, dan yang kedua Bangda Agus Salim Samosir selaku instruktur senam kebugaran yang telah berbagi banyak hal dalam tema pentingnya mengajak warga berolahraga. Namun pemirsa, kita harus pisah dari hadapan Anda. Pastikan Anda selalu menyaksikan Markombur yang setiap hari hadir dari hari Senin hingga Kamis pada pukul 15.00 hingga 16.00, tentu saja hanya di TVRI Sumatera Utara. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ziva Zahrianis pamit undur diri dari hadapan Anda. Untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari Follow Band. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai